Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan, ada Ibu Febrianti sebagai fasilitator dan ada Bapak Dian Mahmud dan Ibu Helmi Wijayanti sebagai pengajar praktik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ibu Dona Novita Mezi, Ibu Okti Nurhidayati Wardani, Bapak Yordan Aditya, dan Ibu Okis Ulandari. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami menanggapi beberapa kasus terkait budaya positif. Kasus pertama, pada kasus kali ini ada Ibu Santi yang sedang sakit dan meminta Ibu Eni untuk menggantikan beliau mengajar di kelasnya. Tetapi pada saat proses pembelajaran, Ibu Eni memberikan tugas untuk dikerjakan oleh peserta didiknya. Dan ada 2 anak bernama Vivi dan Natali tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan, tapi malah main-main dan asik mengobrol. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi menganggap tindakan itu boleh saja dilakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami sudah sesuai. Langkah restitusi yang diusulkan yang pertama mengadakan sebuah diskusi kelompok, yang kedua menentukan tema, dan yang ketiga mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka dan memberitahu telah mengkonfirmasi ke kepala sekolah. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil adalah sebagai teman. Dari pernyataan, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan cara yang ramah. Jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi Pak Hasan, saya setuju dengan tindakan Bu Santi dalam menyelesaikan masalah yang menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Namun ada langkah restitusi yang ditinggalkan oleh Bu Santi, yaitu menstabilkan identitas. Kasus kedua. Pada kasus ini membahas mengenai Sabrina yang datang terlambat ke sekolah dengan menggunakan warna sepatu yang salah. Sabrina menggunakan warna sepatu berwarna coklat. Kemudian beliau ditegur oleh Pak Lukman. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Bapak Lukman sebagai penghukum karena tetap memberikan hukuman tanpa menghiraukan alasan Sabrina. Dengan indikatornya, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, hal ini merupakan hukuman verbal. Jika Bapak Lukman sebagai seorang manajer, maka pertanyaannya kali ini kami menggunakan segitiga restitusi untuk membuat pertanyaan. Pada tahap yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap ini menanyakan alasan mengapa Sabrina memakai sepatu coklat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Hal ini menanyakan tentang mengapa Sabrina datang terlambat. Kemudian yang tiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan yang dituju adalah kedisiplinan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya tidak setuju dengan langkah yang diambil Pak Lukman. Kalau saya menjadi Pak Lukman, saya akan mengambil posisi sebagai manajer. Saya akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus yang ketiga. Dalam kasus ini membahas Ibu Dani dan juga Fajar dalam pelajaran bahasa Inggris. Fajar tidak semangat ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Ibu Dani.
Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah dengan dibuktikan kalimat, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bila Bu Dani sebagai pemantau, Bu Dani akan melakukan, "Fajar, apa yang kamu lakukan pada saat Ibu menjelaskan materi pelajaran bahasa Inggris? Yang kedua, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali tolong perhatikan." Apabila saya sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya berkomunikasi dengan Bu Dani menyelesaikan masalah dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus keempat. Pada kasus ini membahas tentang Anto dan Dino yang bertengkar kemudian berantem sampai akhirnya kemejanya kancingnya terlepas. Kemudian Ibu Suti melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Posisi kontrol yang diambil adalah manajer. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino dikuatkan, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Sedangkan Anto dikuatkan dengan, "Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju adalah saling menghormati dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tetap semangat ya Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.